Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4334, 4335, 4336. Tuan Chen, orang-orang ini seharusnya ditangkap oleh Sekte Tulang Darah untuk pelatihan. Tapi mereka semua terjebak oleh formasi, dan kita tidak berdaya. Master Sekte Jiang melihat Dev datang dan berkata dengan cepat. Dev mengangguk, lalu melihat ke arah formasi. Ada aura dingin dan jahat dalam formasi, datang dari sekitarnya. Tampaknya Sekte Tulang Darah tidak hanya menghisap darah dan menggerogoti tulang, tetapi juga memungkinkan para kultivator ini untuk bertahan hidup di atmosfer yang dingin dan jahat ini untuk jangka waktu tertentu. Berlatihlah dengan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Namun, metode ini sangat kejam bagi para kultivator ini. Formasi ini digunakan untuk menanamkan energi jahat ke dalam para kultivator. Orang-orang dari Sekte Tulang Darah ini sungguh jahat. Dev mengerutkan kening dan berkata, ini keterlaluan. Jika guru masih hidup di surga, dia akan membenci orang-orang ini sampai mati. Mereka bersedia melakukan apapun untuk berlatih. Setelah mendengarkan kata-kata Dev, Master Sekte Jiang menjadi sangat marah hingga pembuluh darah di dahinya menonjol. Meskipun Sekte Jiwa Iblis juga merupakan sekte budidaya iblis, ia tidak pernah melakukan apapun yang membahayakan dunia. Bahkan kultivasi sekte iblis lainnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Sekte Tulang Darah. Orang-orang dari Sekte Tulang Darah ini tidak hanya pandai menghisap darah dan menggerogoti tulang, tetapi mereka juga menjaga orang-orang dalam roh jahat, membuat orang-orang ini hidup dalam kesakitan dan ketakutan sepanjang hari. Penyiksaan semacam ini dapat menyebabkan orang pingsan dan bahkan menjadi gila, dan Sekte Tulang Darah memanfaatkan ini. Semakin takut dan gila para kultivator, semakin bermanfaat bagi kultivasi mereka. Binatang seperti Sekte Tulang Darah, bahkan jika mereka membunuh orang untuk pelatihan, mereka masih menggunakan metode kejam seperti itu. Dengan tumpukan tulang ini, aku tidak tahu berapa banyak kultivator yang mati dalam ketakutan dan kesakitan seperti itu. Terlalu murah untuk membunuh mereka. Mereka harus dibiarkan mati dalam kesakitan. Tuan Istana Guanghan sangat marah dan berkata dengan kejam. Master Sekte Jiang tampak sangat menyesal. Semua perbuatan bejat ini dibuat oleh rekan-rekan magangnya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa semua rekan magangnya yang telah belajar bersama selama bertahun-tahun sebenarnya adalah iblis. Tuan Chen, ayo lepaskan orang-orang ini dulu. Tidak peduli apa, orang-orang ini disiksa hingga seperti ini oleh Sekte Tulang Darah. Kami, Sekte Jiwa Iblis, akan membantu mereka pulih. Master Sekte Jiang ingin membantu para kultivator ini pulih sehingga dia bisa merasa lebih baik. Dev mengangguk, menembakkan beberapa semburan energi spiritual, dan langsung menghancurkan formasi. Formasi seperti ini memang tidak kuat, namun sulit bagi orang yang belum mengetahui seni formasi untuk menerobosnya. Terlebih lagi, kekuatan orang-orang ini tidak terlalu tinggi, dan yang tertinggi tidak hanya berada di alam kesengsaraan tingkat kedua atau ketiga. Saat formasi terbuka, roh jahat di dalam menghilang seketika, dan mata para kultivator perlahan berubah dari ketakutan menjadi ketenangan. Ketika mereka mengetahui bahwa Dev dan yang lainnya bukanlah anggota Sekte Tulang Darah, tetapi berada di sini untuk menyelamatkan mereka, selusin kultivator sangat terkejut sehingga mereka berlutut satu demi satu dengan air mata mengalir di wajah mereka. Awalnya mereka mengira mereka sudah mati, tetapi sekarang mereka telah diselamatkan. Kegembiraan terlahir kembali tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Terutama ketika mereka melihat para kultivator di sekitar mereka dibawa pergi satu persatu setiap hari, mendengarkan jeritan yang menyakitkan, dan merasakan energi jahat di sekitar mereka. Penderitaan seperti ini sangatlah menyakitkan, dan terkadang lebih menakutkan daripada kematian. Perasaan tidak bisa bertahan tapi tidak bisa mati adalah hal yang paling tersiksa. Rekan-rekan tahu, Sekte Tulang Darah telah dimusnahkan sepenuhnya. Kalian semua lemah sekarang. Aku akan mengatur seseorang untuk membantu kalian pulih. Master Sekte Jiang memandang orang-orang ini dan berkata dengan malu. Ketika orang-orang ini mendengar ini, mereka semua berterima kasih kepada Master Sekte Jiang. Terutama ketika mereka mendengar bahwa Sekte Tulang Darah telah dihancurkan, masing-masing dari mereka menjadi bahagia dan berlutut untuk bersujud lagi. Master Sekte Jiang, siapkan rumput abadi, dan aku akan membantu orang-orang ini memurnikan beberapa ramuan. Tubuh mereka akan pulih dengan cepat, tetapi masih perlu waktu untuk sepenuhnya melenyapkan jiwa iblis mereka. Dev berkata kepada Master Sekte Jiang. Para kultivator ini tidak tahu sudah berapa lama mereka disiksa di sini, dan mereka telah mengembangkan roh jahat. Mereka mungkin ketakutan saat bangun dalam mimpi, jadi jika mereka ingin melenyapkan roh jahat mereka, mereka perlu meluangkan waktu. Oke, aku akan mengaturnya sekarang.
Master Sekte Jiang mengangguk. Saat selusin kultivator mengikuti Master Sekte Jiang untuk beristirahat, mata Dev tiba-tiba tertuju pada seorang kultivator wanita. Kultivator wanita terlihat sangat muda ketika dia mengatakan ini, tetapi seluruh tubuhnya sangat cerah sehingga dia kehilangan seluruh energinya. Kultivator wanita hanya memiliki kekuatan puncak alam gabungan, jadi dia tidak terlalu lemah. Lagi pula, tanpa dukungan sekte, tidak akan mudah bagi seorang kultivator wanita untuk mencapai level ini jika dia hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk berlatih. Alasan mengapa Dev memperhatikan kultivator wanita ini adalah karena dia memiliki sebuah sachet di pinggangnya dengan sulaman karakter merah di atasnya. Ini mengingatkan Dev pada apa yang dikatakan Xiao Feng kepadanya, memintanya untuk membantu menemukan gadis yang dia cintai, Azu. Tunggu sebentar, Dev berteriak pada kultivator wanita. Ketika dia mendengar Dev memanggilnya, kultivator wanita itu sedikit gemetar, dengan ketakutan di matanya. Di samping kultivator wanita, seorang lelaki tua melindungi kultivator wanita di belakangnya, memandang Dev dan bertanya, "Rekan Tao, apa yang bisa aku lakukan untukmu?" "Orang tua, aku ingin bertanya kepada rekan Tao ini, apakah dia Nona Asu dari wilayah barat?" Dev bertanya langsung, "Dia bukan Nona Asu dari wilayah barat. Kamu salah mengenali orang." Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata. Ketika Dev mendengar ini, dia segera meminta maaf dan berkata, "Maaf, aku lancang." Dev juga tidak tahu itu Asu. Dia hanya melihat bungkusnya, jadi dia ingin bertanya. Kultivator wanita di belakang lelaki tua itu membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tetap tidak mengatakannya. Orang-orang ini dibawa untuk beristirahat oleh Master Sekte Jiang. Tuan Istana Guanghan menghampiri Dev dan berkata, "Tuan Chen, apakah kamu kenal gadis itu?" "Saya tidak tahu," Dev menjawab dengan ragu-ragu, "lalu kenapa kamu tiba-tiba ingin bertanya tentang Azu dari wilayah barat?" Tuan Chen tidak ingin berlatih kultivasi ganda, bukan? Tuan Istana Guanghan memandang Dev dengan sedikit cemburu di wajahnya. Meskipun Tuan Istana Guanghan tidak dapat mengikuti Dev dalam kultivasi ganda karena identitasnya, hatinya sudah tertuju pada Dev. Setelah menemukan penerusnya, dia akan jatuh ke pelukan Dev tanpa ragu-ragu. Tidak mungkin, hanya saja Pangeran Dinasti Xiao di wilayah barat memintaku untuk mencari seorang gadis bernama Asu. Dev buru-buru menjelaskan, lalu mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Apakah kamu sudah menemukan tulang abadi?" Dalam hal ini, sekte tulang darah tidak dianggap sebagai sekte kecil. Seharusnya ada ruang rahasia atau semacamnya. Aku belum menemukan tulang abadi, tapi aku telah menemukan ruang rahasia sekte tulang darah. Letaknya di Gunung Tulang, seharusnya menjadi tempat untuk mundur dan berlatih. Ada tungku besar di ruang rahasia, dan aku tidak tahu kegunaannya, kata Tuan Istana Guanghan. "Ayo kita lihat." Dev mengikuti Tuan Istana Guanghan dan melompat. Mereka berdua memasuki Gunung Tulang melalui jalan yang gelap. Ada ruang besar di Gunung Tulang. Sekilas, mereka tahu itu adalah tempat untuk mundur dan bercocok tanam. Di tengahnya terdapat kuali tungku. Ada banyak bintik-bintik warna merah pada kuali tungku, menutupi warna kuali tungku itu sendiri. Alasan mengapa kuali ini berwarna merah adalah karena ternoda oleh darah yang tak terhitung jumlahnya, dan menjadi seperti ini setelah bertahun-tahun. Kuali itu ditutupi oleh penutup tembaga besar, jadi mereka tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. "Aku tidak berani membukanya. Aku tidak tahu hal jahat apa yang akan terjadi di sini," kata Tuan Istana Guanghan. Bagaimanapun, sekte tulang darah cukup jahat, jadi kuali tungku yang muncul di tempat retret ini jelas bukan hal yang baik. "Mundurlah, aku akan membuka tutupnya dan melihat." Dev meminta Tuan Istana Guanghan untuk mundur, sementara dia mendekati kuali, dan kemudian melambaikannya dengan seluruh kekuatannya. Dan tutup kuali tungku langsung roboh, diikuti angin sepoi-sepoi. Di tempat yang dipenuhi aura menyeramkan, angin sepoi-sepoi ini bagaikan secercah kehidupan di gurun pasir. Seluruh ruang rahasia dipenuhi dengan aura ini, dan baik Dev maupun Tuan Istana Guanghan merasakan kehangatan di tubuh mereka. "Aura macam apa ini? Nyaman sekali," Tuan Istana Guanghan bertanya dengan kaget. Dev juga sedikit mengernyit, tidak tahu aura macam apa yang keluar dari kuali. "Inilah energi kehidupan. Saat manusia mati, mereka akan memiliki energi kematian. Saat manusia hidup, mereka juga memiliki energi kehidupan. Aku kira orang itu sedang berlatih dengan energi kematian dan tidak takut akan bahaya energi kematian pada tubuhnya. Ternyata dia menggunakan energi kehidupan untuk mengimbangi kerusakan energi kematian," kata Raja Iblis Awan Merah. "Energi kehidupan, apakah benda ini masih bisa disempurnakan?" Dev sedikit bingung. Energi kehidupan disebut energi sejati, masa hidup. Menyerap energi kehidupan dapat meningkatkan masa hidup energi sejati. Namun tidak banyak orang yang benar-benar dapat menyerap energi kehidupan orang lain, dan Dev belum pernah melihatnya. Namun, beberapa kultivator iblis memiliki keterampilan yang dapat menyerap energi sejati orang lain untuk meningkatkan umur energi sejati mereka sendiri.
Beberapa kultivator iblis yang energi sejatinya sedikit tetapi tidak dapat menerobos akan menemukan cara untuk menyerap energi sejati orang lain. Tapi ini pertama kalinya Dev mendengar tentang pemurnian dan penyimpanan energi kehidupan ini secara langsung. Dalam hal ini, jika energi kehidupan disimpan, bukankah mungkin untuk menjualnya sebagai sumber daya? Dia yakin banyak orang akan terburu-buru mendapatkannya. Aku hanya mendengar bahwa beberapa orang dapat mengekstraksi energi kehidupan, tetapi metode ini sangat kejam. Energi kehidupan dalam tubuh harus diekstraksi saat orang tersebut masih hidup dan terjaga. Dan energi kehidupan yang diekstraksi akan sangat berkurang karena hukum langit dan bumi. 10.000 tahun energi sejati mungkin hanya mampu mengekstrak secercah energi kehidupan. Energi kehidupan sebesar itu di ruang rahasia ini akan membutuhkan banyak nyawa kultivator, kata Raja Iblis Awan Merah. Ketika Dev mendengar ini, hatinya menjadi sangat berat. Dia tidak tahu berapa banyak nyawa kultivator yang dihabiskan untuk energi kehidupan ini. Jika dia benar-benar menjualnya, bukankah dia terlalu kejam? Tepat ketika pikiran Dev menyatu, energi kehidupan tampaknya memiliki kesadaran spiritual, semuanya mengalir ke tubuh Dev. Dev tercengang. Sebelum dia sempat bereaksi, seluruh energi kehidupan di dalam kuali mengalir ke tubuh Dev. Nak, apakah ini hadiah yang bagus untuk orang baik? Aku khawatir energi kehidupan ini memiliki energi sejati ratusan ribu tahun. Kamu, seorang kultivator muda di alam kesengsaraan, memiliki energi sejati ratusan ribu tahun. Aku khawatir mereka yang baru naik ke keabadian tidak sebaik kamu. Raja Iblis Awan Merah berkata dengan iri. Entah kenapa, semua energi kehidupan ini sudah masuk ke dalam tubuhku, tapi aku tidak ingin hidup ratusan ribu tahun. Jika aku tidak punya teman dan kekasih di sekitarku, dan hidup sendiri, maka lebih baik mati, kata Dev. Bagaimanapun, Dev telah berkembang dari manusia biasa hingga saat ini selangkah demi selangkah, dia lebih memperhatikan keluarga dan cinta. Adapun untuk menjadi abadi, menjadi Buddha, dan memperoleh kehidupan abadi, Dev tidak memiliki obsesi. Tidak ada artinya hidup sendiri. Dev, lihat, ada tulang abadi di kuali ini. Tepat ketika Dev sedang berkomunikasi dengan Raja Iblis Awan Merah, Tuan Istana Guanghan tiba-tiba berteriak. Dev dengan cepat menoleh dan melihat dua tulang abadi ditempatkan di dasar kuali. Tampaknya kedua tulang abadi ini adalah tulang rusuk. Saat Dev melihat tulang abadi, dia tahu bahwa itu milik Raja Iblis Awan Merah. Karena aura di tulang abadi, Dev dapat dengan jelas merasakannya, dan dia juga bisa merasakan perubahan sisa jiwa Raja Iblis Awan Merah ketika tulang abadi muncul. Bersambung.